kemarin Pak Kepala Basarnas viral juga terkait sama masalah ungkapan Pak Kepala terkait sama masalah isu ataupun kabar tentang kemungkinan wilayah timur kayak NTB. Saya ini dapil NTB, Pak, terkait sama masalah ancaman tentang kemungkinan gempa besar yang akan melanda wilayah sana. Itu yang menjadi perbincangan memang di beberapa daerah, khususnya di kami, sehingga memang yang penting bagi kita berikutnya adalah langkah-langkah yang memang kita harus segera lakukan. Ya, langkah-langkah yang kita harus segera lakukan karena kita sudah menyampaikan tentang informasi tentang potensi ya terkait sama masalah bencana itu. Apalagi wilayah-wilayah kita ini kan khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, itu memang wilayah yang memang rawan bencana. Ya, ada gempa bumi yang kemarin cukup lama, yang masih trauma masyarakat-masyarakat kami di sana. Ya, apalagi kalau sudah disampaikan 8,5 gitu, itu cukup terganggu. Yang kemarin tertinggi aja 6,2 atau 7 itu sudah sangat trauma masyarakat. Nah, sehingga aktivitas yang kita harus dukung, backup, ataupun sosialisasi, edukasi kepada masyarakat itu yang kayaknya harus kita gencarkan berikutnya. Sehingga tidak kemudian hanya isu, tetapi langkah-langkah kita di lapangan menjadi masih kita ditunggu sama masyarakat. Sehingga ada kegiatan sosialisasi, edukasi yang sudah disampaikan, tapi mungkin jumlahnya yang kayaknya masih sedikit ya. Yang tahun ini kan masih belum ya, baru kita rancang, tetapi ini usulan kami juga Pak Ketua Pimpinan, agar ini memang menjadi harapan kita untuk wilayah-wilayah yang memang jauh dari informasi. Ya kalau kita bahasakan daerah yang 3T ya, tertinggal, ya, terluar, ini kan jauh dari informasi. Jadi butuh kemudian edukasi yang langsung kepada masyarakat kita. Jadi itu kayaknya penting. Kalau kemarin kami hitung baru kemungkinan ada sekitar 4 titik ya, 4 titik yang kita coba akan laksanakan itu. Tetapi dengan jumlah kayak kami aja di NTB itu misalkan di Dapil itu ada lima kabupaten, berarti kan hanya sedikit, masing-masing kabupaten hanya satu gitu kan. Hanya satu aja sudah tidak cukup Pak Ketua. Jadi upaya kita untuk menambah ini ya sehingga titiknya mungkin lebih banyak dan harapan kita mungkin akan lebih tersosialisasikan, teredukasikannya masyarakat kita. Kemudian yang kedua, mungkin langkah-langkah yang kita lakukan mungkin sama juga dengan BMKG ya. Terkait sama masalah sosialisasi ini mungkin akan lebih efektif misalkan melibatkan perguruan tinggi, ya, sekolah, ya, atau kelompok masyarakat yang memang lebih cepat kemudian bisa mengajarkan lagi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, jumlah kita punya personil di setiap provinsi itu sangat terbatas. Sehingga butuh kemudian pelipat kaliannya untuk edukasinya di tengah-tengah masyarakat. Kalau hanya 40 orang dengan jumlah masyarakat kita yang mungkin kalau di NTB contohnya itu 5 juta, kan sangat jauh kemudian. Nah ini yang saya katakan tadi mungkin ada langkah-langkah yang kita harus lakukan pendekatan edukasi ini, sosialisasi ini kepada sekolah. Ya, ada memang beberapa lembaga-lembaga swasta sosial itu juga melakukan sosialisasi itu. Tetapi ketika mereka sudah dikasihkan peluang ataupun kerjasama dengan badan, mungkin mereka akan lebih banyak juga akan membantu kita di masyarakat.